Semenjak mengetahui Gabriela sedang hamil, perlakuan Mahesa selalu saja membuat istrinya itu semakin melambung dibuatnya. Contohnya saja pagi ini, Mahesa sudah bangun dari jam 5 pagi. Setelah berolahraga dia masuk ke dapur mengambil alih tugas pelayannya. Mahesa memakai apron hitam serta tangannya begitu lihai meracik bumbu juga memotong sayuran. Kegiatan itu memang hal yang biasa baginya, entah terlahir sebagai apa dia mampu melakukan banyak hal selain merayu membuat suasana romantis, dia pun pandai memasak. Aroma yang harum seketika menyeruak masuk ke dalam kamar yang memang sengaja tidak Mahesa tutup. Gabriela seketika terbangun dari tidur lelap. Hidung mancungnya mengendus, kelopak matanya bergerak. Perlahan tirai matanya mulai terbuka dengan tangan meraba ke sisinya mencari sosok yang selalu dia peluk sepanjang malam. Tidak ada. Bibirnya tersenyum ketika menyadari harum yang masuk ke indera penciumannya adalah masakan Mahesa. Ini bukan pertama kali Mahesa memasak untuk Gabriela. Karena pada kenyataannya wanita itu sulit untuk makan semenjak hamil. Namun masakan Mahesa mampu membuat Gabriela bisa makan dengan lahap. Gabriela bergegas pergi ke kamar mandi hanya untuk mencuci muka dan sikat gigi, kemudian dia turun ke lantai 1 menghampiri sang suami. Dilihatnya pria itu masih berdiri menghadap ke arah kompor dan tangannya sibuk mengolah sayuran di depannya. Suamiku. Gabriela memeluk Mahesa dari belakang serta mengecup punggung itu berulang kali dan lagi mengeratkan tangannya. Pelayan yang tadi membantu Mahesa pun akhirnya dia beringsut mundur. Tidak ingin mengganggu sepasang majikan yang kerap kali menunjukkan kemesraannya. Sudah bangun dari tadi, sayang? Baru 3 menit yang lalu, aroma masakanmu yang membangunkanku, jawab Gabriela memindahkan wajahnya di samping lengan suaminya tanpa melepas pelukannya. Mana? Katanya kamu akan memasakkan aku makanan setiap harinya, ledek Mahesa sembari mengecup kepala sang istri dari samping. Aku tidak percaya diri memasakkan untukmu karena masakanmu adalah makanan terenak di dunia. Gombal. Mahesa mematikan kompornya dan berbalik memeluk dan mengecup bibir manis itu. Ya sudah, sekarang mandi lalu kita sarapan, ucapnya setelah dia mengecup berkali-kali bibir dan pipi menggemaskan di rangkulannya. Gabriela menggeleng. Aku sudah lapar. Kalau aku mandi nanti babyku menangis bagaimana karena lapar. Wajahnya persis seperti anak kecil yang sedang meminta makan. Kinan hanya terkekeh melihat tingkah Gabriela yang manja seperti itu. Mereka pun akhirnya menata makanan bersama di atas meja makan baru kemudian menyantapnya dengan begitu romantis. Seusai makan Gabriela menyiapkan pakaian kerja Mahesa dan tas kerjanya seperti biasa. Entah sampai kapan kegiatan itu berlangsung, yang pasti Gabriela tidak ingin semua ini berakhir. Dia sudah cukup bahagia dengan ini. Mencintai orang yang tepat adalah wujud Gabriela kepada Mahesa, begitupun sebaliknya. Meski begitu tetap saja akan ada badai di tengah lautan yang terlalu lama tenang. Jadi aku sudah boleh bekerja hari ini, ya? Tanya Gabriela sembari memasangkan dasi di leher Mahesa. Gabriela sudah berhasil membujuk Mahesa supaya mengizinkannya kembali ke kantor. Dengan syarat dilarang bekerja lembur, pulang lebih awal, serta jangan sampai makan terlambat. Kita berangkat bareng? Tanya Mahesa. Oh, iya. Mobil kamu sudah selesai diservis. Gabriela teringat jika Mahesa waktu itu diteror oleh Jeremy. Siapa lagi kalau bukan Jeremy yang sedang mencari keberadaan Lily. Sudah, hanya mengganti kaca depan saja yang retak. Lalu apa kamu sudah mendapat kabar di mana keberadaan Lily?
Tanya Gabriela masih terus melayani Mahesa meraih jas dan membantu suaminya memakai. Aku sama sekali tidak mempedulikannya, sayang. Jangan tanyakan dia lagi padaku. Mahesa sungguh tidak ingin membahas masalah Lily lagi. Masalahnya mereka mengira kamulah yang menyembunyikan Lily. Aku takut terjadi sesuatu lagi denganmu. Gabriela mendongak dengan wajah khawatir. Jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan baik-baik saja. Kamu yang harus menjaga diri dan jaga janin di perutmu, jadi kamu harus berhati-hati dalam setiap hal. Jangan buat aku menyesal karena memperbolehkanmu bekerja kembali, ucap Mahesa penuh peringatan. Seperti itu yang terjadi setiap harinya. Ada keromantisan di dalam. Namun kini, ada celah yang akhirnya terbuka dari hubungan rumah tangga mereka. Mahesa yang sedang merintis perusahaannya, dia disibukkan oleh segala urusan bisnis, berangkat pagi dan pulang malam. Bahkan terkadang Gabriela ingin jalan-jalan berduaan pun rasanya sulit. Seperti siang ini Gabriela ingin sekali makan di luar bersama Mahesa. Maaf, sayang. Aku harus makan siang bersama klien. Besok sepertinya jadwal siang kosong, kita bisa makan siang bersama. Sebuah pesan balasan dari Mahesa. Kemudian Gabriela mengirim pesan lagi. Pelayanmu laki-laki atau perempuan? Mahesa pun mengirim foto klien yang sudah ada di depannya. Dia baru saja bertemu di sebuah restoran tengah kota dan masih akan melanjutkan meeting hingga pukul 2. Gabriela tidak lagi membalas, dia cukup kesal dengan kondisi Mahesa yang dia rasa sedikit mengabaikannya. Padahal Mahesa melakukan itu untuk Gabriela. Masa depan mereka. Saat seperti itu pintu ruang kerja Gabriela diketuk. Masuk, jawab Gabriela. Karyawannya pun masuk memberitahu jika di luar ada tamu. Siapa? Aku merasa tidak ada janji temu dengan siapapun, ujar Gabriela mengerutkan keningnya. Ada pria bernama Jeff, katanya ingin bertemu dengan Nona Gabriela, jawab karyawan itu dengan sopan. Jeff? Untuk apa dia ke sini? Gumam Gabriela. Kemudian Gabriela pun memberi isyarat untuk membiarkan Jeff masuk. Jeff mengetuk pintu lebih dulu meski pintu sudah terbuka. Dia tersenyum lebar pada Gabriela saat wanita itu mendongak ke arahnya. Ada sesuatukah yang mungkin Kinan ingin sampaikan darimu? Tebak Gabriela. Tidak. Aku hanya ingin mengucapkan selamat untukmu dan juga Mahesa karena kalian akan segera memiliki anak, ungkap Jeff. Dia tadi pagi mendapat kabar dari Kinan mengenai kehamilan Gabriela. Gabriela tersenyum secara terpaksa, entah kenapa moodnya seringkali buruk setiap kali bertemu dengan Jeff. Hanya itu. Jeff menaikkan bahunya sembari berpikir. Dia pun tidak tahu kenapa membelokkan mobilnya masuk ke kantor ini saat melewati jalan dekat sini. Karena ini makan siang, bolehkah aku mengajakmu untuk makan siang bersama di luar? Gabriela berpikir sejenak. Baiklah, karena aku sedang lapar maka aku menerima tawaranmu, jawab Gabriela beranjak dari kursi kantornya. Hati Jeff seketika melonjak gembira. Ya Tuhan, haruskah aku terlahir menjadi seorang pebinor? Ah tidak, aku hanya mengajaknya makan siang, bukan mengajaknya berselingkuh, pikir Jeff dalam hatinya. Mereka berdua pun akhirnya menuju ke sebuah restoran yang Gabi pilih sendiri. Mereka memilih meja di dekat dinding kaca sehingga mereka bisa melihat pemandangan taman yang ada di sisi restoran. Rupanya di sudut lain Mahesa sedang melakukan meeting dengan klien. Sebentar, saya izin ke toilet dulu, ucap Mahesa. Dia pun keluar dari ruang VIP menuju toilet.
Tanpa sengaja matanya menangkap sosok Gabriela dan seorang pria yang sedang menarik kursi untuk istrinya itu. Mahesa terdiam memperhatikan Gabriela dan Jeff. Bagaimana bisa mereka makan bersama? Gumamnya. Dia pun berniat menghampiri. Tapi tunggu. Mahesa menghentikan langkahnya saat melihat Jeff tiba-tiba memeluk Gabriela. Gabriela tidak melihat ada tumpahan air di lantai. Hingga belum juga dia sampai di kursi, kakinya terpeleset. Untung saja dengan sigap Jeff mampu menangkapnya dengan posisi memeluk. Namun, di sudut lain, Mahesa memandang dari sisi yang lain. Ini adalah 2x dia melihat Jeff dan Gabriela berpelukan. Apakah ini juga tidak sengaja? Pikir Mahesa. Kedua tangannya mengepal. Namun dia akhirnya memilih mengurungkan niatnya. Dia tidak jadi menghampiri Gabriela. Dia memilih kembali ke tujuannya, yaitu ke toilet lalu melanjutkan meeting dengan klien. Meeting berjalan lancar. Ingin rasanya dia pulang lebih awal, tidak lagi lembur. Namun masalah baru terjadi di perusahaannya. Bagaimana bisa kita kehilangan dana 1 miliar? Mahesa menggebrak meja saat beberapa staf melaporkan ada kebocoran dana. Pria itu menyugar rambutnya dan mondar-mandir di belakang meja sementara staf terkait yang diminta pertanggungjawaban hanya bisa diam menunduk. Kejadian yang sama seperti di Maheswari Group, membuatnya sensitif dengan perkara kebocoran dana. Sekarang, kalian kembali bekerja. Perlahan tapi pasti, kita usut kemana aliran dana itu dan siapa yang sudah melakukan korupsi dengan cara seperti ini, ujar Mahesa. Staf pun akhirnya pergi dengan segudang rasa bersalah karena kurang teliti dalam mendata produk dan lain-lain. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan Mahesa baru keluar dari kantor. Karena jarak antara rumah dan kantor tidak terlalu jauh, dia hanya menempuh 15 menit perjalanan. Seperti biasa, Gabriela membukakan pintu. "Sudah pulang, sayang?" tanya Gabriela meraih tas Mahesa seperti biasa, dia memeluk untuk mendapat kecupan hangat dari Mahesa. Namun kali ini pria itu nampak tak acuh dan memilih langsung masuk begitu saja. Gabriela sedikit bingung. Dia pun mengikuti Mahesa sampai ke dalam kamar. Sesampainya di sana pria itu masih diam masuk ke kamar mandi dan tidak lama kembali dalam kondisi lebih segar. "Sayang, kenapa? Ada masalah di kantor?" tanya Gabriela tidak nyaman jika terus-terusan diam seperti itu. Mahesa masih diam. Menyisir rambutnya lalu hendak naik ke ranjang. Namun Gabriela menahan tangan suaminya. "Kamu kenapa diam seperti itu?" tanya Gabriela dengan lembut. "Tadi siang akhirnya kamu makan di mana?" tanya Mahesa dengan ekspresi datar. Gabriela mendadak bingung. Dia harus berbicara jujur atau berbohong. "Aku tadi siang makan di kantor, aku titip pada sekretaris. Aku malas keluar karena kamu tidak bisa mengajakku makan siang," jawab Gabriela memilih berbohong. Mungkin dengan itu suaminya akan iba dan besok bisa mengajaknya makan siang. Tidak dia sangka Mahesa semakin mengetatkan rahangnya membuat Gabriela semakin bingung sekaligus takut. "Kak, kamu kenapa?" tanya Gabriela menempatkan satu tangannya di dada Mahesa. "Kenapa tidak bilang kalau akan pergi dengan Jeff?" Mahesa menurunkan emosinya. Gabriela terkejut. "Kak, kamu tahu? Awalnya aku hanya berpikir jika kamu mungkin tidak sempat atau menganggap tidak penting jika sekedar mengabarkan kalau kamu pergi bersama Jeff. Tapi kini kamu justru berbohong. Kenapa? Ada yang kamu sembunyikan dariku, Mahesa?"
Kamu jangan salah paham, please. Gabriela menangkup kedua pipi Mahesa dengan wajah resah. Lalu aku harus berpikir apa? Bahkan aku melihat kalian berpelukan. Mata Gabriela membelalak sempurna. Berpelukan. Aku sama sekali tidak memeluknya. Mana berani aku melakukan itu, Mahesa? Kamu salah lihat, ucap Gabriela. Karena kenyataannya dia dan Jeff tidak berpelukan sama sekali. Ah, apa? Mahesa memiringkan kepalanya. Kamu ingat kalau kalian berpelukan tadi? Ini kedua kali aku melihat kalian berpelukan. Pertama di kantor, aku pastikan itu hanya ketidaksengajaan. Lalu apakah kejadian kedua juga ketidaksengajaan? Aku terpeleset, Mahesa. Sungguh aku tidak pernah ingin dipeluk atau memeluk pria lain. Mahesa menurunkan kedua tangan Gabriela. Ah, sudahlah, aku lelah. Aku yakin kamu juga lelah. Pria itu langsung memutar ranjang menuju sisi seberang sana. Ini semua juga karena kamu, Mahesa. Gabriela akhirnya tidak bisa menampung rasa kesalnya pada Mahesa. Mahesa menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Gabriela. Karena aku? Tanyanya. Iya, kamu yang sibuk dengan duniamu sendiri. Dari pagi sampai malam. Apa pernah kamu peduli padaku? Kamu hanya memikirkan pekerjaan. Klien-klien dan klien. Sampai makan siang saja kamu lebih memilih makan siang bersama klien. Aku ini sudah memiliki suami, yaitu kamu. Tapi kenapa aku seperti tidak memilikimu, Mahesa? Mahesa tersenyum miris. Dia menunduk sejenak lalu mendekati Gabriela. Jadi kamu mulai terusik dengan kesibukanku? Tanya Mahesa dengan wajah dinginnya. Jadi maumu bagaimana? Aku merintis perusahaan juga untukmu, Gabi. Untuk anak kita. Apa kamu mau aku stuck berada di bawah? Penghasilan tidak seberapa. Sementara biaya hidup itu tidak sedikit, jawab Mahesa sesuai realita. Tapi aku juga butuh kamu, Mahesa. Aku ingin jalan-jalan membeli susu saja tidak bisa. Aku tidak mau pergi sendiri. Aku ingin denganmu. Tapi kamu setiap hari selalu saja siklusnya seperti itu, berangkat pagi dan pulang jam segini. Gabriela masih saja menyalahkan Mahesa. Entah kenapa dia sedang begitu sensitif. Perkara yang tidak seharusnya dipermasalahkan justru membuat wanita itu merasa menjadi wanita paling sedih sedunia. Sementara Mahesa yang sedang dipusingkan dengan masalah perusahaan pun sulit mengendalikan emosinya. Sekali lagi ini juga untuk kamu, Gabi. Tidakkah kamu sadar untuk memenuhi kebutuhanmu dengan segala macam barang branded itu butuh uang banyak? Aku bisa beli semua sendiri, Mahesa. Jangan jadikan itu alasan. Bahkan jika kamu tidak bekerja pun aku masih bisa membiayai hidup kita. Rumah yang besar daripada ini. Aku masih bisa membelinya. Ini bukan karena membiayai hidupku tapi karena ambisimu terlalu besar untuk bisa menjalankan perusahaan dan mengembangkannya dengan pesat. Sedangkan aku butuh kamu, Mahesa. Mahesa terdiam. Dia terhenyak dengan perkataan Gabriela barusan. Kamu mulai membandingkan aku dengan kemampuanmu. Tanya Mahesa dengan luka di hatinya. Gabriela merutuki dirinya. Dia tidak sadar mengatakan itu semua. Mahesa, bukan seperti itu. Aku pria, Gabriela. Meskipun kamu adalah wanita terkaya di dunia. Aku tetap ingin membiayaimu dengan uangku sendiri. Apa kamu sekarang ingin aku diam di rumah lalu memasak dan mencuci bajumu? Begitu maumu. Menemanimu makan,
lalu membawakan barang-barang belanjaanmu. Ucap Mahesa dengan penuh rasa kecewa. Gabriela langsung menghamburkan pelukan erat di pinggang Mahesa. Mahesa, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Gabriela sungguh takut kali ini melihat wajah suaminya yang nampak marah. Bermaksud pun tidak apa-apa, Gabriela. Kenyataannya aku tidak memiliki harga sebanyak yang kamu miliki, jawab Mahesa lemah. Gabriela menggeleng di dada Mahesa. Dia tidak mengendurkan pelukannya sedikit pun meski Mahesa tidak membalas pelukannya sama sekali. Bahkan Gabriela bisa mendengar detak jantung Mahesa berdetak sangat cepat. Nampak sekali pria itu sedang berusaha meredam emosinya.